Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibaratnya ini ada bangkai di dalam bangunan ini. Bukan bangkainya itu yang dibuang, tetapi justru berusaha untuk terus ditutup-tutupi agar tidak tercium. Itu yang terjadi di dalam kelompok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Di pagi yang cerah ini mengirimkan doa kepada semua sahabat Hairil Anas TV, mudah-mudahan tetap dalam keceriaan menyambut pagi menyongsong rezeki. Ketika saya pulang dari Saudi Arabia di awal 2019, ketika itu pertama-tama datang ketua PPG untuk tabayun memperjelas apakah benar kabar yang diterima bahwa saya sudah hijrah. Saya katakan itu benar. Beliau mencoba membujuk ya untuk kembali, tapi tetap saya teguh pada pendirian bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali kecuali kelompok ini yang membenahi diri, menghilangkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terutama akidah takfir itu, mengkafirkan kaum muslimin yang bukan golongannya. Itu yang perlu diluruskan, karena itu adalah akidah yang menyimpang, takfiri namanya. Kalau tidak ada upaya untuk pembenahan, maka semua orang-orang yang telah hijrah itu tidak akan mungkin diajak untuk kembali. Saya katakan bahwa yang perlu dilakukan oleh pengurus saat ini adalah membenahi diri, karena ribuan orang yang menyatakan diri keluar dari kelompok ini pasti ada yang salah di dalamnya. Maka yang perlu dilakukan adalah membenahi yang salah itu. Maka tanpa dipanggil untuk kembali, mereka akan kembali. Yang pertama. Yang kedua, munculnya akidah ini, pemahaman bahwa diri kita yang paling beriman, kelompok kita yang paling Islam, yang lain kafir semua, karena adanya pemahaman yang keliru dalam menempatkan keimaman, baiat, dan salah mengartikan jamaah. Kita menganggap diri kita, kelompok kita sedang berjamaah, padahal sesungguhnya kita sedang memisahkan diri dari kaum muslimin. Pemimpin yang kita jadikan sebagai imam, kita anggap sebagai imam yang wajib dibaiat, dan baiat kepadanya dianggap sebagai indikator sahnya keislaman seseorang. Di situ letak kesalahannya, dan itu yang harus dibenahi. Kalau itu sudah dibenahi, tak perlu repot-repot mengajak saya kembali, tak perlu repot-repot mengajak mereka kembali. Mereka akan kembali dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian datang lagi ketua mubalik daerah. Saya sempat menjadi salah satu juga mubalik di kota Makassar, sehingga ya dia juga datang untuk menggugah kesadaran katanya, karena saya dianggap sedang dalam keadaan tidak sadar, menggugah kesadaran agar kembali lagi ke dalam jamaah. Itu juga yang saya sampaikan, bahwa ada yang salah yang perlu dibenahi di dalam jamaah kita ini, di dalam kelompok kita ini, di dalam golongan kita ini. Dan kesalahan itu berlarut-larut terjadi, turun-temurun, dari generasi awal sampai generasi yang akan datang. Betapa banyak lapisan-lapisan kesalahan, lapisan-lapisan dosa yang kita tabung, yang pasti nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka yang perlu dilakukan bukan mengajak mereka yang sudah keluar untuk kembali. Yang perlu dilakukan adalah membenahi, memperbaiki yang keliru itu. Pulang dia, tak lama kemudian datang Ketua Sengkom Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kebetulan
Saya adalah wakil sekretaris Senkom sebelum saya hijrah. Begitu juga ajakannya, intinya adalah supaya kembali bergiat bersama jajaran Senkom, sebuah organisasi underbow di dalam keadilan Islam Jamaah LDI, sejajar dengan Persinas Asad dan organisasi LDI. Tapi jawaban saya tetap sama, bahwa selama yang salah itu tidak dibenahi, tidak ada jalan untuk kembali. Begitulah seterusnya. Kemudian saya diboikot, akses komunikasi ditutup. Beberapa bulan setelahnya itu ada lagi utusan datang ke rumah untuk mengajak saya ke masjid daerah. Saya tanyakan kepada utusan itu, siapa yang memanggil saya ke sana? Dia jawab tidak tahu. Loh, Anda disuruh seseorang untuk memanggil saya datang menemui ke sana, tapi Anda tidak tahu. Harusnya Anda menanyakan. Saya tidak bisa datang. Kok tidak jelas siapa yang memanggil saya dan untuk keperluan apa saya dipanggil ke sana. Dan kalau dia perlu dengan saya, sampaikan kepada orang yang memanggil itu untuk datang ke rumah saya ini. Saya menunggu. Pintu rumah saya terbuka kapan saja dan kepada siapa saja. Kembali isi utusan, besok datang lagi. Dipanggil ke masjid. Ada beberapa orang di situ. Saya bilang siapa-siapa saja beberapa orang itu. Dia tidak mau menyebut namanya. Jangan. Sekali saya mengatakan tidak. Kalau dia perlu dengan saya, suruh datang ke sini. Di mana-mana itu saya katakan, yang perlu itulah yang mendatangi orang yang diperlukan. Kalau caranya seperti itu, saya seperti tersangka yang sedang dipanggil menghadap ke pengadilan. Terus apa kasusnya? Sehingga saya harus dipanggil untuk menghadiri pengadilan. Apa kasusnya? Sampaikan. Putusan itu kembali lagi. Dan sejak itu tidak pernah ada lagi. Karena komunikasi tertutup, maka saya kemudian membuka channel ini. Channel YouTube itu di Agustus 2021 ya, salah. Iya, Agustus 2021 saya buka ini channel. Tujuan saya ya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Karena secara langsung saya sudah tertutup aksesnya untuk berdialog dengan mereka, termasuk dengan keluarga saya sendiri, orang tua saya, adik-adik saya, tertutup akses. Maka saya buka channel ini dengan tujuannya, mudah-mudahan mereka tanpa sengaja mencermati channel ini, menyimak, dan semoga menjadi wasilah masuknya pencerahan kepada mereka untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam kelompok ini yang mereka tidak ketahui. Berlanjutlah kemudian channel ini berjalan sampai kemudian menjadi salah satu dalam daftar channel yang dilarang oleh keimaman untuk ditonton. Hairil Anas TV termasuk salah satu di antara sekian banyak channel YouTube yang tidak boleh ditonton oleh mereka. Begitulah mereka memagari pengikutnya agar tetap dalam ketidaktahuan. Jadi ibaratnya ini ada bangkai di dalam bangunan ini, bukan bangkainya itu yang dibuang, tetapi justru berusaha untuk terus ditutup-tutupi agar tidak tercium. Itu yang terjadi di dalam kelompok ini. Akhirnya karena mereka gerah, pengurus ini gerah, pada November 2022, 1 tahun 2 bulan setelah channel ini berdiri, datanglah pengurus organisasi ke rumah saya ini dengan membawa polisi. Intinya mereka meminta agar saya men-take down channel saya, atau kalau tidak men-take down,
Minimal jangan membuat konten-konten yang menjelek-jelekkan. Begitu katanya, menjelek-jelekkan LDI. Saya katakan, di mana saya menjelek-jelekkan? Di video mana, di menit keberapa saya menjelek-jelekkan LDI? Seharusnya sebelum Bapak datang ke sini, rekam dulu, buat dulu rekaman sebagai bukti bahwa yang Bapak tuduhkan itu benar, saya menjelek-jelekkan. Yang saya sampaikan di situ, di semua video, rata-rata di video yang saya buat, konten yang saya buat adalah menjelaskan mengenai kedudukan LDI yang melindungi sebuah kelompok yang bernama Islam Jamaah, yang sesungguhnya kelompok ini sudah dilarang penyebarannya melalui surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1971. Dan di tahun 1972, Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan fatwa sesat kelompok ini. LDII, saya katakan, yang dibentuk di tahun 1990, yang tujuannya adalah menampung mantan pengikut Islam Jamaah LDII untuk dibina agar kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Ternyata tidak dilakukan fungsi itu. Yang terjadi adalah justru melindungi. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya cuma mengutip penjelasan dari Ketua Umum di mana-mana di video yang sudah beredar juga, bahwa organisasi dibentuk untuk melindungi jamaah. Apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Ya. Jadi satu, gambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Diperkuat oleh pernyataan Cak Emir yang juga mantan ketua DPP LDI periode-periode awal, yang mengatakan bahwa kemurnian agama itu yang tujuannya masuk surga, selamat dari neraka adalah beramir, berbeat, bertoat. Agar itu bisa lancar, maka dibentuklah organisasi untuk menutupinya. Gitu. Saya ngomong gini saja, bukan ngomong asal ngomong ya. Saya punya dasar dan saya udah ngomong ya toh. Saya punya dasar ngomong itu. Kadang contohnya kayak di apa namanya LDII. LDII ku asal usulnya apa Bro? Sing organisasi, anda sing organisasi apa orang mriki? Enten nggih. Kalau sama organisasi sama saya ini pernah jadi DPP LDI yang pertama sejamaah. Saya ya dalam arti gini loh. Saya itu tanya kadang, organisasi ini fungsinya apa? Sing organisasi saya ringekno nih Mas Lur nggih. Sebenarnya kan untuk nutupi jamaah. Artinya itu gini. Organisasi ini membungkus jamaah ini supaya di dalam ini
tetap kemurnian dijaga. Kalau yang keluar, saya yang dadaki. Mestinya kan gitu aslinya. Dan mestinya aslinya organisasi ini untuk nutupi. Aslinya jamaah ini, yuk Quran di jamaah untuk masuk surga selamat dari neraka. Isini beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Isini aslinya ngono kuwi. Ben iki lancar di kekno organisasi. Lah ngoten lho. Organisasi. Lah ngoten lho. Biar ini lancar dengan organisasi. Organisasi itu ngadepi jopo. Ya. Apa yang terlintas dari kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa sesungguhnya mereka sadar ini hal yang menyimpang. Oleh karena itu harus ditutupi oleh sebuah organisasi resmi agar tidak terlihat keluar. Yang terlihat adalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, keorganisasian yang memang sifatnya normatif yang dilakukan oleh organisasi sebagai tugasnya itu untuk agar melindungi jangan terlihat yang tidak baik ini. Ya, di mana letak kejelekannya? Di mana buktinya saya menjelek-jelekkan? Saya menjelaskan justru. Saya mengetahui apa yang terjadi di dalam karena saya pelaku juga sekaligus korban. Jadi apa yang saya katakan, apa yang saya ungkapkan melalui konten yang saya buat itu sesuai dengan fakta, data, dan bukti-bukti yang otentik, original, bukan katanya, bukan dengar-dengar, bukan desas-desus, bukan isu. Saya berbicara sesuai dengan fakta yang saya lihat, fakta yang pernah saya lakukan karena saya sebagai pelaku, dan berdasarkan penyaksian-penyaksian dari sejumlah orang yang juga terlibat di dalam. Jadi kalau mau dipersoalkan dengan menuding saya melakukan menjelek-jelekkan, maka tunjukkan buktinya. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu bagaimana kalau kita tempuh jalur hukum? Silakan. Tidak ada masalah. Silahkan. Iya. Cuma saya katakan bahwa dalam forum sekecil ini saja, Bapak datang secara tiba-tiba tanpa persiapan. Saya juga tidak sempat melakukan persiapan. Semua fakta-fakta yang saya kemukakan Bapak tidak bisa bantah. Apalagi nanti kalau mau ditempuh jalur hukum, akan terbongkar semua dan tentu saja Bapak akan kewalahan menangkalnya. Dan mungkin bukan lagi saya yang Bapak-Bapak hadapi. Karena yang keluar dari kelompok ini bukan cuma saya. Banyak yang mungkin wawasan pengetahuannya lebih tinggi. Cakrawala berpikirnya lebih luas. Dan bukti-bukti data faktanya juga lebih lengkap. Saya cuma memperingatkan. Tapi kalau mau dilakukan silahkan. Mereka pun kemudian pulang. Itu yang terjadi sepanjang channel ini saya rintis, saya buat dengan niat untuk mencerahkan, untuk menyelamatkan kepada saudara-saudara kita yang masih terbelenggu di dalam. Yang barangkali mereka terbelenggu itu karena pertama memang tidak tahu, ini kelompok yang paling banyak ini, yang unyu-unyu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berada di jalan yang keliru. Mereka yakin bahwa inilah jalan yang paling benar. Dia pikir memang seperti itulah aromanya menuju surga. Aroma busuk, aroma turbo, aroma buadek. Yang dia tahu seperti itu karena dia tidak punya perbandingan. Dia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengintip keluar. Golongan yang pertama, yang paling banyak jumlahnya. Sehingga dia mencium aroma itu, ya dia pikir memang seperti inilah aromanya menuju surga. Sempit, sempet, buadek, bosok, dan lain-lain. Baik ditambah lagi dengan propaganda menyesatkan dari para pembesar bahwa surga itu
dicari penuh dengan onak dan duri. Jadi kalau kita merasa menderita, merasa tersiksa, wajar. Karena kita orang yang beriman, yang nanti akan diganjar dengan surga. Cocok, bagus. Kata-kata motivasinya. Lalu kemudian orang-orang yang onyo-onyo ini tidak punya perbandingan. Dia kemudian merasa yakin bahwa, oh seperti inilah yang namanya mencari surga. Sehingga aroma-aroma yang tercium itu, yang sesungguhnya menyengat, mereka berusaha mengadaptasikan diri dengan situasi itu. Kemudian yang kedua, golongan ini tadi sudah tahu, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk keluar. Para banyak di tempat ini yang duafa sesungguhnya, janda, ya, anak-anak yang yatim, yang sudah tidak punya orang tua untuk menghidupi kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya. Mereka butuh peramutan. Tetapi yang mereka dapatkan hanyalah kata-kata sabar, sudah atau qadar. Mereka sesungguhnya mau keluar. Mereka berpikir, kalau saya keluar mau kemana? Kalau saya keluar mau ngapain? Kalau sama-sama susahnya ya di sini sajalah. Sama-sama susah. Akhirnya mereka bertahan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sudah tahu, punya kekuatan untuk keluar, tapi mereka tak memilih ke dalam karena merasa berada di dalam zona yang nyaman. Semua kebutuhan-kebutuhannya, fasilitas-fasilitasnya terpenuhi. Tiga kelompok ini tetap menjadi kewajiban kita untuk menyadarkan mereka, menyelamatkan mereka. Dan itulah yang Khairil Anas TV lakukan bersama dengan teman-teman yang lain. Bersama dengan teman-teman hijrawan yang lain, dengan caranya masing-masing. Ada juga yang membentuk channel seperti ini. Ada juga yang melakukan langkah-langkah yang lain. Semuanya itu adalah tujuannya satu, menyelamatkan saudaranya. Kita saling mendoakan, saling memperkuat, saling mensupport. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita. Dicatat sebagai kebaikan yang berbuah surga. Dan menjadi hujan nanti di hadapan Allah. Bahwa ya Allah, saya sudah sampaikan sesuai dengan apa yang saya bisa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.